Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan pembelajaran dari Ustazah Sarah, yaitu bahasa Inggris. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Nah, bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu bahagia dan ceria ya. Dan semoga teman-teman tidak bosan dengan pembelajaran ini. Nah, sebelumnya kita doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Oke. Selanjutnya adalah tentang temanya tentang makanan sehat. Nah, selanjutnya subtemanya tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, subtemanya bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, nadanya kita nyanyikan dulu lagu tentang tema, yaitu nadanya kring 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 ada sepeda. Semoga teman-teman tahu ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Intro dulu ya. Kruk-kruk bunyi perut, tandanya sudah lapar. Ku butuh makan minum untuk masuk ke dalam mulut. Di mulut ada lidah, gigi dan air liur untuk segera menghancurkan makanan yang dicerna. Pencernaan di perut ada bermacam-macam. Kerongkongan lambung usus dikeluarkannya di anus. Oke. Sekian, selanjutnya adalah tentang the digestive organs atau organ pencernaan. Nah, di sini ada kosakata dulu ya, atau vocabularies. Nah, di sini lidah. Nah, bahasa Inggrisnya adalah tongue. Lalu kelenjar ludah, bahasa Inggrisnya salivary gland. Nah, lalu selanjutnya gigi, teeth. Nah, lebih dari satu gigi. Kalau satu gigi, tooth, satu gigi. Lalu faring, esophagus, hati, liver, lambung, stomach atau peptic. Lalu usus halus, small intestine, usus besar, kolon, pankreas, rectum, anal, anus. Nah, lalu disebut organ sistem pencernaan. Oke. Selanjutnya adalah langsung ke materi. Masih tentang months of the year, tapi bagian 2 atau part 2. Nah, kemarin hanya cara membacanya ya. Nah, sekarang diperjelas lagi. Nah, tentang months of the year. Nah, fakta-faktanya tentang bulan dalam satu tahun. Nah, di sini harus menggunakan huruf besar atau kapital pada awal huruf pada setiap kata, seperti kepenulisan hari. Nah, di depannya selalu huruf besar. Contohnya nih, Januari, Februari, March. Kenapa? Karena ini sudah disepakati teman-teman agar membedakan dari kalimat lainnya. Nah, jadi Januari, Februari, March. Dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman misalnya mau membuat kalimat. Nah, kalimatnya itu misal nama-nama bulannya ada di tengah atau di akhir. Nah, teman-teman tetap menulisnya bagian awalnya saja itu huruf besar seperti bahasa Indonesia. Nah, lalu satu tahun ada 12 bulan berdasarkan hitungan kabisat yang terdiri dari 365 hari. Lalu ketiga, satu bulan terdiri dari 30 hari atau 31 hari. Kemudian keempat, dalam bahasa Indonesia arti dari mon adalah bulan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia bulan bisa diartikan benda langit yang mengitari bumi saat malam hari. Dinamakan hampir sama karena zaman dahulu orang-orang yang menamakan nama-nama bulan berasal dari perputaran bulan
dan pergantian bulan pada bumi dalam 1 tahun. Kelima dinamakan mon karena digunakan untuk mengukur seberapa lama 1 bulan dalam kalender, sehingga ketika dibaca hampir sama dengan moon. Nah, jadi zaman dahulu orang-orang Yunani mencari bagaimana perbedaan hari dan bulan. Nah, untuk menentukan waktu. Ini hari apa, bulan apa. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya tentang months vocabularies. Nah, di sini ada, kalau misalnya teman-teman ditanya tentang next month, berarti artinya bulan berikutnya atau bulan selanjutnya. Lalu last month, bulan yang lalu atau bulan sebelumnya. Ketiga, next 3 months, 3 bulan yang selanjutnya. Keempat, last 2 months, 2 bulan yang lalu. Selanjutnya, month and month list. Jadi ini hanya bersifat informasi saja ya. Di sini month ada bulan, month list untuk jamak bulanan, monthly bulanan. Nah, lalu selanjutnya tentang penggunaan preposisi atau kata depan dalam penggunaan kalimat menggunakan month dan day. Nah, hari itu menggunakan on. Di depannya misalnya on Monday, on Sunday, on Thursday, dan selanjutnya. Nah, lalu nama-nama bulan biasanya menggunakan in. Misalnya in January, in February, in March, dan sebagainya. Nah, contoh kalimatnya, I will go to Japan in December 2021. Nah, saya akan pergi ke Jepang pada bulan Desember tahun 2021. Nah, lalu selanjutnya, I went to Singapore in January 2021. Saya pergi ke Singapura pada bulan atau di bulan Januari tahun 2021. Jadi in ini bisa pada atau di ya, tergantung konteksnya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya hanya ada bulan dan tidak ada tanggal, kita pakai in. Nah, kita pakai in ya. Nah, lalu teman-teman harus selalu memakai huruf kapital atau huruf besar pada nama-nama bulan di awal hurufnya, maupun di akhir, di tengah, atau di awal kata. Nah, contoh selanjutnya, sedangkan ada yang menggunakan preposisi on. Nah, terkecuali kalau misalnya ada tanggal, kita pakai on seperti pada nama hari. Nah, asalkan diikuti dengan kata keterangan tanggal dan tahun di belakangnya. Nah, contohnya, she was born on February 14th, 1998. Your appointment is on May 25th. Nah, kalau misalnya kepenanggalan itu selalu pakai TH, tidak selalu pakai TH sesuai dengan nomornya. Misalnya nomor 1 kan biasanya 1. Nah, kalau misalnya kepenanggalan itu first, berarti di belakangnya ada ST. Lalu nomor 2 misalnya 2 kan 2. Tapi kalau misalnya kepenanggalan atau misalnya rentang waktu itu pakai second. Nah, ini di belakangnya ND. Gitu teman-teman. Lalu the months of the year. Selanjutnya pembahasannya. Nah, kita belajar lagi cara pengucapannya ya. Di sini ada January, February, Maret, March. Lalu selanjutnya next April, May, June, July. Lalu August, September, October, November, December. Nah, di sini status penempatan nama-nama bulan dalam sebuah kalimat. Nah, disebut adverb of time atau dalam bahasa Indonesia disebut keterangan waktu. Nah, keterangan dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3 hal, yaitu untuk menjelaskan kapan kejadian tersebut terjadi,
atau when it happened. Lalu berapa lama sesuatu itu terjadi, how long. Berapa kali kejadian itu terjadi atau number of times. Nah, selanjutnya, kapan kejadian itu terjadi, when it happened. Nah, past, yaitu masa lalu, memakai ago, yesterday, dan last. Nah, contohnya, I was when Bali last September. Jadi kita pakai last di sini. Kalau ago, yesterday biasanya digunakan untuk nama hari ya. Misalnya, yesterday. Nah, yesterday hanya yesterday. Nah, lalu ago, 2 days ago misalnya. Nah, tidak bisa kan misal 2 September ago atau September ago, hanya last ya yang dipakai. Nah, lalu future, memakai tomorrow, soon, next, already, before, after, finally, eventually. Nah, yang pasti terjadi ya. Contohnya, example, she will work at that office next month. Nah, dia akan bekerja di kantor itu di bulan berikutnya. Kalau tomorrow biasanya hari, soon bisa bulan, bisa hari. Lalu next month ya bisa, already biasanya hari, before bisa menggunakan bulan dan hari, after, finally, eventually. Nah, seperti itu. Present, memakai at this moment, today, now, or right now. Nah, hanya mencontohkan adverb of time, tidak semua bisa memakai month ya teman-teman, atau nama-nama bulan. Nah, at this moment, just at this moment, today ya today, now, right now. Tidak mungkin ya December now atau November right now. Nah, ini hanya pengenalan saja. Nah, lalu berapa lama, how long. Nah, memakai since, all day, during, lately, recently, these days. Jadi di sini ada from, to, for, hours, for 2 hours, 4 days, for 2 days, misal for 2 weeks, atau di sini bisa memakai beberapa hari atau nomor ya, misalnya for 5 months misalnya, for a year, atau for 2 years. A year itu 1 tahun. Nah, lalu example, she has go to Bandung since February 2020 and never come back. Dia pergi ke Bandung semenjak bulan Februari tahun 2020 dan tidak pernah kembali lagi. Nah, sini. Nah, lalu selanjutnya, berapa kali sesuatu terjadi? Nah, masih adverb of times atau keterangan waktu dan beberapa pengenalan. Nah, di sini memakai every, sometimes, often, rarely, always, constantly, ever, never, normally, daily, annually. Nah, contohnya salah satu dari sini ya diambil. Di sini ada Aldi always go to Malaysia in every February. In every. Berarti Aldi selalu pergi ke Malaysia di setiap bulan Februari. Atau di sini sometimes tidak harus selalu bisa diikuti dengan month. Nah, lalu di sini asking for months. Nah, simple dialogue. Nah, misalnya, Father, when you will go to Bali, Ellie? In March, Father. Together with your classmate? Yes, Father. When Father and Mother will go to Singapore? In January, dear. Do you want to follow? No, Father. I have planning in January. Well, good luck, dear. Nah, maaf di sini kurang tanda tanya ya. Oke. Session. Misal Ica. What is the next 2 months after January? It's March. Oh, okay, thank you. With pleasure. What did you do in that month anyway? I will go to Japan on that month. Okay. Nah, selanjutnya, let's practice. Nah, di sini practice makes perfect. Jadi berlatih itu membuat kita bisa. Nah, what the next month after July? It's August.
His sister was went to Bali in January and go back to Jakarta in 3 months after. So what month is she back? Jadi dia kakaknya itu pergi ke Bali pada bulan Januari dan kembali lagi ke Jakarta pada 3 bulan selanjutnya. Jadi bulan apa dia kembali? Nah, she is back to Jakarta in April. Nah, lalu selanjutnya, she is go to Semarang on February 2nd, 2021, and then she is go back in 2 days. So what the month and date is she back? Nah, dia akan pergi ke Semarang bulan Februari tanggal 2 tahun 2021 dan dia akan kembali lagi 2 hari berikutnya. Jadi bulan apa dan tanggal berapa dia kembali? She is back on February 4th, 2021. Dia kembali pada bulan Februari tanggal 4 tahun 2021. Nah, hikmah dalam mempelajari bahasa Inggris adalah dapat menambah kosakata bahasa Inggris, dapat menambah pengetahuan dalam berbahasa terutama nama-nama bulan, dapat mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris dengan baik. Hari memakai on, bulan memakai in. Lalu proyeknya teman-teman mengisi proyek tersebut sesuai dengan nama-nama bulan seperti yang telah diinformasikan Ustazah Sarah. Nah, di sini how many months in a year? Berapa bulan dalam 1 tahun misalnya. Lalu teman-teman jawab, pastikan memakai bahasa Inggris ya teman-teman. Karena teman-teman belajar bahasa Inggris. Insya Allah teman-teman bisa. Nah, misal lalu kedua, last month was Andy's birthday and then in March his brother makes the birthday party. What month Andy's birthday is? Nah, bulan yang lalu Andy ulang tahun dan kemudian di bulan Maret kakak laki-lakinya membuat perayaan ulang tahun. Nah, lalu bulan apa Andi berulang tahun? Ya, seperti itu. Memakai bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, selanjutnya proyek kedua, teman-teman buat 1 dialog seperti tadi. Yang dicontohkan dialognya. Buat percakapan sederhana menggunakan bahasa Inggris sesuai petunjuk yang ada dalam proyek. Nah, itu terserah teman-teman, kemampuan teman-teman ya. Lalu quotes-nya yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. See you next week.